Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Di sini saya ingin berbagi sebuah informasi terkait Pi Network yang mana ini tentunya sangat luar biasa sekali ya. Harap disimak videonya, jangan sampai di skip, tonton sampai selesai agar Anda semua tidak gagal paham, oke? Dan kita akan langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Dan kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini ya. Ini informasi dari Jakarta Insider.id ya, yang mana keterangannya sekilas sejarah Pi Network yang akan open mainnet akhir tahun 2022 ini ya. Amin ya robbal alamin, semoga secepatnya Pi Network open mainnet ya. Dan kita akan langsung saja di sini ke penjelasannya, yang mana akan saya bacakan langsung ya. Sekilas sejarah Pi Network yang akan open mainnet akhir tahun 2022, Jakarta Insider ya, sumber beritanya ini. Dunia cryptocurrency digemparkan dengan sepak terjang Pi Network ciptaan Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Dengan jargon cryptocurrency ramah lingkungan dan bisa ditambang hanya dengan menggunakan handphone. Berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya, tawaran Nicholas Kokalis dengan core timnya bahwa Pi Network adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan daya energi yang besar pada proses penambangannya. Ini adalah sebuah revolusi di bidang uang digital. Nicholas Kokalis seorang doktor di bidang ilmu komputer, sementara Cheng Diovan adalah doktor di bidang digital antropologi ya. Oke. Keduanya telah mendesain Pi Network dengan sangat apik dan jelas tertera pada white paper Pi Network yang telah diunduh oleh hampir 40 juta pengguna yang tersebar di 120 negara. Tak pelak, Pi Network menjadi buah bibir di jagat maya karena hentakannya yang itu bukan cuma pernyataan bernada positif, bahkan cibiran dan pernyataan bernada negatif, destruktif pun turut larut mengharu biru menerpa Pi Network ya. Itulah ya, dalam halnya perjalanan proyek Pi Network ini banyak sekali para penyinyir ya yang dimaksudkan oleh berita dari Jakarta Insider.id ini, oke. Dan kita akan langsung saja melanjutkan di sini. Tapi berkat kesabaran Nicholas Kokalis dan core timnya, walau cibiran kerap menghantam keberadaan Pi Network yang launching perdananya pada tahun 2019 itu, mereka tetap bekerja menyempurnakan jaringan Pi Network. Dan dari penjelasan ini saya harap para pioners juga memiliki mental yang sama seperti pihak core team dan Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, yang mana mereka sangat-sangat teruji mentalnya, sangat-sangat mampu dalam menghadapi cibiran-cibiran negatif. Dan semoga saja sahabat pioners juga memiliki mental yang sama. Amin ya robbal alamin. Dan kita lanjutkan ke penjelasannya di sini. Nicholas Kokalis berdasar riset serius yang dilakukan oleh Cheng Diovan mengenai perilaku manusia di jagat digital menjadi referensi untuk tetap membuat terobosan baru dalam menyempurnakan jaringan Pi Network dan membedakan dengan cryptocurrency lainnya yang telah lama hadir. Walhasil saat ini Pi Network membuat sebuah langkah spektakuler dari jumlah pengguna yang hampir menyentuh 40 juta pengguna itu.
Tingkat sebaran pengguna yang telah menyebar di 120 negara ini ditopang dengan ekosistem serta utilitas yang ditawarkan yang dijalankan pada platform web 3.0 ya, titik kosong, dan memiliki blockchain sendiri dan tidak menumpang ke blockchain pihak ketiga ya. Jadi Pi Network memiliki blockchain sendiri, yaitu blockchainnya web 3.0, oke. Dan kita lanjutkan di sini. Keunggulan jaringan Pi Network ini tentu bukanlah pekerjaan mudah dan cepat, tapi Nicholas Kokalis, Cheng Diovan beserta core team dan Stanford University cukup sabar untuk tetap mengerjakannya berdasar roadmap yang telah ditetapkan pada white paper. Walau terkadang melesat dari yang telah dijadwalkan semata-mata untuk kesempurnaan Pi Network saat Open Mainnet nanti. Sekilas sejarah Pi Network. Pi Network adalah cryptocurrency didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Mereka berdua adalah pemilik gelar doktoral dari Stanford University, Amerika Serikat. Nicholas Kokalis adalah doktor dalam ilmu komputer, sementara Cheng Diovan memiliki gelar doktoral dalam bidang digital antropologi ya. Antropologi gitulah ya. Konsep Pi Network pertama kali ditawarkan pada tahun 2019 sekaligus peluncuran perdana aplikasi yang membawa jargon cryptocurrency ramah lingkungan. Pada 2020, perkembangan Pi Network cukup signifikan saat peluncuran fase testnet. Jumlah Pioneers yaitu pengguna sudah menyentuh 1 juta pengguna. Di akhir Juni sampai September 2021, Pi Network menyelenggarakan hackathon perdananya dengan mengambil tema Build Pi 2Gather ya. Mohon maaf ya kalau salah. Oke. Silahkan mau dibahas ya. Dan kita lanjutkan di sini. Ini adalah sebuah acara kolaboratif di mana para pioneers dan pengembang bergabung untuk mendesain dan membangun masa depan Pi Network secara bersama-sama. Hajatan ini, Pi Network menyediakan hadiah sebesar total $100.000 untuk pengembangan aplikasi komersial serta proyek di bidang lingkungan yang kelak akan menopang ekosistem Pi Network yang telah ada. Pada 25 November tahun 2021, pengguna Pi Network telah lebih dari 29 juta pengguna yang data saat itu rata-rata lebih dari 60.000 orang bergabung sebagai pioneers Pi Network setiap harinya. Sampai pada akhir Desember 2021, Closed Mainnet diluncurkan dan telah berada fase testnet untuk menguji semua aplikasi yang terkait dengan jaringan Pi Network, sekaligus melakukan penyempurnaan dan belum ada pertukaran koin Pi. Sejak Juni 2022, Pi Network memasuki babak baru dan sudah bisa dilakukan pertukaran koin Pi, tapi masih barter antar sesama pengguna Pi Network, yaitu peer-to-peer ya. Kita lanjut. Sekaligus secara bertahap menyelesaikan KYC dan migrasi hasil penambangan pioneers ke dompet Pi masing-masing. Menurut kabar santer terdengar, pada akhir tahun 2022 ini, Core Team mengatakan Pi Network akan memasuki fase Open Mainnet dengan tahapan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ya, dalam proses ya. Antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November gitu ya. Core Team akan menyelesaikan KYC seluruh pioneers ya pada tanggal ini, pada bulan ini gitu ya. Meninjau kembali pengguna Pi Network yang tidak aktif akan dihapus. Oke, yang lama tidak aktif ya akan segera dihapus, dan selagi ada kesempatan gunakan sebaik-baiknya ya. Saya sarankan segera aktifkan mining kalian sebelum
terlambat dan pada akhirnya menyesal ya. Dan kita lanjutkan di sini, dan pada bulan yang sama Pi Network akan menguji semua aplikasi dan semua utilitas yang telah ada dalam ekosistem Pi Network. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022, Core Team akan menetapkan tanggal untuk melaksanakan Open Mainnet ya. Dan insya Allah ya, semoga tersegera dan tidak ada lagi penundaan terkait Open Mainnet ini tentunya. Amin ya robbal alamin ya. Itulah sekilas sejarah perjalanan Pi Network dalam menjangkau dan memperoleh kepercayaan dari pengguna di 120 negara dan telah mencapai hampir 40 juta pioners ya, dan terus bertambah sampai dengan sekarang ini ya. Oke. Jadi untuk informasi sekilas sejarah Pi Network yang akan Open Mainnet akhir tahun 2022 ini yang diberitakan oleh jakartainsider.id ya. Jadi bagaimana menurut kalian terkait informasi ini? Tentunya slow aja ya. Apapun yang terjadi ke depannya insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini ya. Harapan kita tentunya tidak akan sia-sia. Tergantung bagaimana cara kita sekarang. Tentu kalau kita berdoa dengan baik dan melakukan hal ini dengan baik, yaitu dengan memining di aplikasi Pi Network ya, nggak telat waktu, tentu pekerjaan yang baik maka akan membuahkan hasil yang baik pula ya. Selalu berpikir positif dan terus semangat ya, pertahankan mental kalian, jangan sampai kalian terkecoh ataupun kemakan sama nyinyiran-nyinyiran orang yang tidak tahu apa-apa ya. Jadi bagi saya, saran saya, jaga Picoin Anda semua ya, akan lebih baik tunggu Open Mainnet. Namun kalau Anda ingin berpartisipasi untuk mendukung nilai yang sudah disepakati oleh seluruh pioners yang udah dikenal seluruh pioners di dunia, yaitu GCP ya, silahkan. Namun saran saya tidak usah menggunakan barang yang terlalu mahal, cukup yang standar saja, minimal yang harganya 20 ribuan ya, yang puluhan ribu aja gitu ya. Namun mengacu pada nilai konsensus global yaitu 314.159 US dollar ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu untuk informasinya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan salam satu petir sahabat pioner semua. Oke, next time. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.